Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah di mana kembali kami boleh datang dan mendengarkan suara-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami sehingga kehidupan kami akan berjalan dalam rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-304. Saya memberikan judul Sakyus ya. Dan yang kita baca diambil dari kitab Lukas pasal 19. Dalam Lukas 19 ayat 1-10 berbicara tentang pertobatan Sakyus ya. Sakyus adalah kepala pemungut cukai. Dia begitu kaya, tetapi sayang dia dibenci oleh banyak orang karena dia memeras rakyat ya. Dan dia dikatakan juga sebagai seorang pengkhianat ya, karena dia bekerja untuk kerajaan Romawi. Tetapi satu kali Sakyus mendengar tentang Yesus dan hatinya tergerak untuk melihat Yesus, untuk mendengar Yesus ya. Sehingga akhirnya pun dia mau bertemu dengan Yesus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mendapatkan kesulitan karena begitu banyaknya orang. Dan firman Tuhan mengatakan dia badannya pendek ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana dia berusaha mencari cara untuk bisa bertemu dengan Yesus. Di ayat yang keempat mengatakan bagaimana dia berlari mendahului orang banyak ya. Lalu memanjat pohon ya. Dan ketika Yesus melihat Sakyus, Yesus berkata kepada Sakyus, "Hai Sakyus, turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan dikatakan lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan penuh sukacita ya. Saudaraku, dan perjumpaan Sakyus dengan Yesus dan firman-Nya membuat Sakyus itu bertobat dan mengubahkan kehidupan Sakyus ya. Yang tadinya dia mengambil, dia memeras, dia merampas dengan kejam rakyat pada waktu itu. Tetapi ketika Tuhan mengubahkan hidupnya, di ayat yang ke-8 mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ini tidak sedikit. Tetapi ini yang terjadi. Ketika Sakyus berjumpa dengan Tuhan, dia sungguh-sungguh bertobat dan mengubah kehidupannya. Sehingga Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ya, saudaraku, meskipun mungkin ada begitu banyak orang yang membenci Sakyus karena kejahatannya, tetapi Yesus tidak membenci Sakyus. Yesus mengasihi dan mengampuni Sakyus. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita merasa hidup kita jahat, hidup kita penuh dengan dosa. Ada banyak orang mungkin menolak kita. Ada banyak orang membenci kita. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa Yesus mau mengampuni kita. Pada waktu kita bertobat dan datang kepada Yesus. Dan Yesus sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita. Ya. Dengan kekuatan manusia kita mungkin tidak akan pernah mampu mengubah kehidupan kita. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus dan firman-Nya, maka Yesus sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Ya, biarlah kita juga boleh sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang ditemukan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Ketika sebelumnya mungkin hidup kita berdosa dan jahat di mata Tuhan. Oke, saudaraku, dan nanti akan kita baca besok diambil dari Markus pasal 11 dan Yohanes pasal 12. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.